Bapak dipersilakan. Dari beberapa berita dan asumsi liar mengenai mengapa Ahok keluar dari Pertamina, jadi pertanyaan yang jawabannya belum clear sampai saat ini. Ada banyak persepsi yang mengaitkan alasan Ahok keluar dari perusahaan plat merah itu. Disebut ingin menjalankan perannya sebagai kuda putih Jokowi. Tentu saja itu adalah alasan yang terlalu dipaksakan, mengingat peran Ahok di politik tahun ini sudah tidak sekuat 7 tahun yang lalu. Sehingga begitu naif jika kehadiran Ahok di kubu Ganjar Pranowo disebut akan jadi tembok penghalang berkoalisinya kubu 01 dan 03 jika 2 putaran. Lagi pula, Ahok tidak punya masa yang banyak di tahun politik sekarang, sehingga dia tidak punya kuasa hak voting untuk menentukan arah kerjasama partai PDIP. Posisi Ahok tak lebih hanya seorang kader atau pesuruh partai. Setirnya tetap dipegang Megawati sebagai ketua umum. Makanya, yang menyebut Ahok sebagai kuda putih Jokowi adalah keliru. Ahok hanya mengorbankan karirnya sebagai komisaris hanya untuk cari muka. Lebih tepatnya, alasan mengapa Ahok memilih keluar dari PT Pertamina ada 3 orang yang mengetahui alasan tersebut, yaitu Ahok, Tuhan, dan aktivis 98 ini. Berikut ini adalah langkah pincang Ahok memberi nyawanya disembelih Jokowi. Namun, sebelum lanjut, klik subscribe-nya sekarang juga. Sejak awal Jokowi nggak mau melawan Ahok, karena dia tahu bahwa Ahok ibarat tikus di hadapan sang kucing. Artinya nggak ada faedahnya. Namun, karena Ahok yang memulai perseteruan dengan Jokowi, artinya Ahok sudah pasrah menerima apapun konsekuensinya dari keputusannya itu. Konsekuensinya ada 2, yaitu jadi gelandangan politik dan kehancuran karirnya. Keberanian Ahok menyebut Jokowi tidak bisa bekerja menjadi sebuah pertanda gendang perang dibunyikan. Tapi presiden kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Meski Jokowi tampak tersenyum dengan perkataan mantan anak buahnya itu, percayalah bahwa pisau sudah terletak tepat di bawah leher Ahok. Aktivis 98 sangat berbakti membeberkan sebuah fakta mengenai keluarnya Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina karena posisinya sedang terancam. Ahok disebut diberi 2 pilihan oleh PDIP, yaitu keluar dari Pertamina dan ikut mengkampanyekan Ganjar atau keluar dari markas PDIP dan jadi gelandangan politik. Pilihan Ahok berbuah blunder. Ketua aktivis 98 menyebut bahwa memilih keluar dari PT Pertamina artinya Ahok berdiri di seberang sebagai musuh Jokowi. Kesalahan Ahok lebih memilih bertahan di PDIP daripada bertahan di Pertamina disebut sebagai penyesalan seumur hidup Basuki Cahayapurnama. Jokowi sudah berjasa bersama Gerindra di awal karir politik Ahok, sementara PDIP belum pernah berkorban untuk Ahok sedikit pun. Inilah alasan mengapa Ahok disebut salah jalan. Seandainya pun Ganjar menang sebagai presiden, walaupun presentasinya sangat kecil saat ini, tetap saja posisi Ahok di PDIP tidak akan naik pangkat jika tujuan Ahok cari muka ke Megawati untuk dicalonkan di kursi gubernur. Ini sangat mustahil. PDIP tidak akan mau bertaruh untuk sosok pejabat yang sudah pernah kena kasus penistaan agama. Kemungkinan kedua, jika ada transaksi Ganjar menang, Ahok akan ditawari kursi menteri. Apakah Megawati bisa pegang omongan? Politik selalu banyak kandidat. Siapa yang dirasa patuh dan menguntungkan, maka ia yang akan dipromosikan. Mengingat Ahok tipe orang yang pembangkang, akan jadi pertimbangan berat Megawati untuk memberinya 1 kursi di kabinet Ganjar yang akan datang. Jika dibandingkan dengan keberadaannya di kubu Jokowi dan Ahok mau mengikuti langkah politik Marwar Sirait, masa depan Ahok di dunia politik dijamin lebih luas lagi. Ruang geraknya juga fleksibel. Tinggal milih mau berkarir di mana, legislatif, yudikatif, atau eksekutif. Misalnya, jika Ahok gabung ke PSI dan Prabowo berhasil menang sebagai presiden, sangat mudah baginya mendapat posisi yang ia mau dengan prestasi Ahok dan kemampuannya. Dia bebas mau request duduk sebagai anggota DPR kah, menteri, atau bahkan jadi gubernur.
Di kubu Jokowi, Ahok diberi banyak opsi untuk sukses sama-sama. Sementara di kubu PDIP, Ahok tidak diizinkan bersuara melainkan hanya bisa menjalankan amanah dari ketua umumnya. Peluang karir bersama Jokowi jauh lebih besar, sementara peluang karir bersama PDIP sangat terbatas dan harus nunggu persetujuan Megawati. Pilihan Ahok yang keliru sudah tidak bisa diubah lagi. Ahok terlanjur menyerang Jokowi, dia memilih menjadi tokoh antagonis dalam drama politik yang disutradarai oleh Jokowi. Mungkin Ahok pernah menyimpan rasa sakit hati kepada Prabowo di Pilgub DKI tahun 2017 kemarin. Dan jika ini benar, maka talenta Ahok sejatinya bukan seorang politisi. Dalam politik, ada istilahnya hukum haram. Salah satu poin yang diharamkan adalah politisi tidak boleh baper. Makanya, politisi yang dewasa adalah yang hari ini musuhan, besok temenan. Ini juga berbicara soal sikap Ahok yang ingin menguji kemampuannya. Ahok ingin tahu kapasitasnya, apakah ia bisa sukses tanpa bayang-bayang Jokowi? Namun, karena Ahok sendiri yang menyerahkan pisau itu kepada Jokowi, maka karir Ahok akan dikorbankan di tanggal 14 Februari nanti. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah Ahok akan selamat dari Jokowi atau jadi mayat bersama banteng? Tulis di kolom komentar dan see you next video.